Shalom teman-teman semuanya, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Sebelum kita mulai aktivitas hari ini, kita sama-sama mendengarkan renungan. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Pada hari ini kami dapat kembali untuk mendengarkan renungan firman-Mu Tuhan. Kiranya firman yang disampaikan hamba-Mu ini dapat jadi berkat buat yang mendengarkan, dan Roh Kudus pakai lidah mulut hamba-Mu Tuhan, dan juga Roh Kudus yang tinggal dalam hati kami, firman-Mu hidup dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, dengan doa kami dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik teman-teman, untuk tema renungan pada hari ini adalah percaya ada Yesus. Kita sama-sama buka di Yesaya 43 ayatnya yang kedua. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Ada satu kisah yang sangat memberkati aku pribadi di awal 2024 ini, yang menguatkan imanku kepada Tuhan. Jadi kisahnya sebagai berikut. Suatu malam terdapat sebuah rumah yang terbakar, yang mengakibatkan seorang anak laki-laki yang kecil dipaksa untuk menyelamatkan diri dengan cara terjun dari atap. Sang ayah berdiri di bawah pekarangan dengan tangan yang terbuka lebar, memanggil sang anak untuk melompat dengan berkata, "Nak, lompatlah, ayah akan menangkapmu." Sang ayah tahu bahwa anak itu harus melompat agar ia bisa selamat. Tetapi sang anak hanya bisa melihat asap dan api yang begitu besar meliputi rumah tersebut. Dan seperti yang dapat dibayangkan ya teman-teman, ia menjadi sangat takut untuk melompat. Sang ayah terus berulang kali mengatakan, "Nak, ayo lompat, lompatlah, ayah akan menangkap kamu." Namun sang anak menjawab, "Ayah, aku gak bisa lihat kamu." Karena yang dilihat anak itu ya cuma asap, api, kegelapan yang besar itu. Namun sang ayah menjawab, "Tetapi ayah dapat melihatmu, dan itu yang terutama." Jadi dari kisah ini aku mendapat wahyuan baru yang sangat memberkati aku, menguatkan aku di awal 2024 ini. Apalagi 2024 akan jadi tahun yang besar buat aku pribadi karena sudah kelas 12. Dan ya kisah ini sangat memberkati aku, dan ayat yang kita baca juga tadi, bahwa ketika kita memiliki iman kepada Tuhan, kita sudah seharusnya tidak fokus kepada api. Kalau dari kisah itu, api, asap, kegelapan yang ada di depan kita. Namun kita fokus kepada suara Tuhan. Suara Tuhan yaitu firman Tuhan mengatakan jangan khawatir, jangan takut, masa depan sungguh ada, harapan sungguh ada. Jadi jangan sampai kita, anak-anak Tuhan yang sudah melayani apalagi di gereja, di sekolah, justru ketika dihadapi masalah malah fokus kepada masalahnya bukan kepada Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, ketika ada masalah fokus pada Tuhan. Di ayat yang tadi bilang, memang teman-teman, masalah gak dicari pasti bakal datang seperti api atau seperti ombak masalah. Namun kita tidak akan terhangus melalui api, kita tidak akan terhanyut melalui air. Jadi memang kita akan melalui masalah, namun Tuhan tidak akan membiarkan kita. Amin. Baik, cukup itu renungan singkat dengan kisah yang sangat memberkati. Semoga teman-teman juga dikuatkan ini masih awal 2024 ya. Kita dikuatkan lagi iman kita untuk melangkah bersama Tuhan. Kita punya Tuhan, jangan fokuskan diri kita ke masalah-masalah yang akan datang ke depannya. Fokuskan diri kita kepada Tuhan, tetap rajin baca firman, tetap dekatkan diri kepada Tuhan. Percaya Tuhan pasti bersama kita. Tetap dekatkan diri pada Tuhan, melangkah bersama Tuhan. Itulah renungan hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami telah mendengarkan renungan, mendengarkan kisah yang luar biasa. Dan kiranya Tuhan dari renungan ini dapat memberkati hidup kami. Tuhan menguatkan iman kami kepada Tuhan. Kami mau melangkah melewati 2024 bersama Tuhan. Kami tidak mau memfokuskan diri kepada masalah, namun memfokuskan diri kepada Tuhan. Perkuatkan iman kami Tuhan kepadamu. Dan hari ini kami akan beribadah Tuhan di hari Minggu ini. Kiranya Tuhan menyertai kami dan menyertai sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yesus memberkati, shalom.